Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Farhan Fuadi di channel Penyampai Kalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurdin wa din wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita tidak mengulang lagi ke pembahasan yang kemarin karena menurut saya kemarin durasinya terlalu panjang dan kemarin juga hanya untuk memperjelas dari video yang belum jelas. Jadi kita lanjut aja sekarang ya. Oke, saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrahi amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadha wabil jumlati faqad uhkimat qawaidu hadhihi syari'ah wa uqimat ususuha wa ukammilat usuluha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yashhadu lidzalika qawluhu ta'ala al-yawma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Wa qawluhu jalla sya'annahu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. An-Nisa ayat 59. Waruddu ila Allahi ar-ruju'a ila kitabihi waruddu ila rasuli wa ar-ruju'a ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da mamatihi wa ila sunnatihi ba'da mamatihi. Baik, bismillah, kita jelaskan ini secara global gitu ya. Faqad uhkimat, nggak usah disebut lagi Arabnya. Telah aku berikan kaidah hukum di dalam syariat dan mendirikan asasnya, dasarnya, dan menyempurnakan juga pondasinya gitu di dalam ketika zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang telah Allah sampaikan dalam ayat Al-Quran. Hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, dan telah aku rahmati kepada kalian nikmat, dan telah aku ridhokan kepada kalian Islam sebagai agama kalian. Itu di surat Al-Maidah ayat 3 tadi ya, yang ayat pertama. Dan ayat yang kedua juga, jika kalian fa in tanaza'tum fi syai'in ini, jika kalian ada berselisih, bertentang pendapat gitu, ada perbedaan pendapat gitu ya, maka kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah dan Rasulnya jika kalian orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, di sini dimaksud itu gimana? Kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya itu maksudnya gimana sih? Nah, jadi maksudnya itu ruddu ilallah itu rujuk ila kitabihi, itu dikembalikan kepada kitabnya Allah itu apa? Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau ada perselisihan ya kembalikan kepada Al-Qur'an wa Rasul dan Rasulnya. Maksudnya Rasul itu ada lagi maknanya ar-ruju' ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da mamatihi. Dikembalikan kepada ketika zamannya Rasul masih hidup dan sunnah setelah meninggalnya atau wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi bukan hanya ketika zamannya Rasul saja, tapi juga ketika setelah wafatnya sunnah-sunnahnya Rasul, sunnah-sunnahnya para sahabat, sunnahnya Rasul yang diwariskan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, itu juga termasuk ya. Itu. Wa min dzalika,
yattadihu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yufariq hadhihi al-hayata illa ba'da an takamila bina'u syari'ah wa 'ala dhalika fama kana ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam mimma thabata bi ijtihadi sahabah wa tabi'in falaysa tashri'an 'ala al-haqiqah wa innama huwa tawassu'u fi tabsitil qawaid kulliyah wa tatbiqiha 'ala al-hawadith al-juz'iyatil mutajarridah wa istinbatil ahkam minan nusus bi fahmiha wal qiyas 'alaiha fima lam yarid fihi nas. Nah, dan dari sini juga kita mengetahui gitu ya bahwasanya kita sepakat bahwasanya Rasulullah itu nggak akan meninggal sebelum tuntasnya ataupun sebelum sempurnanya apa tasyri' al-Islam ini ataupun syariat Islam ini, pembentukan syariat Islam ini. Jadi Allah meninggal Allah astagfirullah. Jadi ketika Allah mencabut nyawa seorang Nabi, seorang Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini, karena memang tugasnya sudah selesai. Terus ya sudah sempurna syariatnya. Yaitu apa yang kemarin sudah sempat kita bahas, ya, Al-Quran dan hadis gitu ya. Mutawali dan yang ghairu mutawali itu. Nah, jadi cuman ketika lagi-lagi yang kemarin sudah dijelaskan di sini ditekankan bahwasanya pembentukan syariat Islam itu cuman ada ketika zamannya Rasul. Setelah zamannya Rasul itu udah nggak ada lagi pembentukan syariat. Nah, lalu bagaimana dengan ijtihad, qiyas gitu ya? Nah, mari kita bahas di sini tuh selanjutnya ada di pembahasan yang tadi udah kita baca. Bahwasanya ijtihad sahabah dan tabi'in itu bukan daripada bagian pembentukan syariat yang hakiki. Maksudnya bukan pembentukan syariat yang dasar, usul, asas tadi itu yang kata telah dijadikan yang paragraf pertama itu, yang qaidu hadhihi syariah wa uqimat ususuha wa kumilat usuluha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu, bukan usulnya, bukan dasarnya, bukan Al-Quran dan hadisnya itu, bukan. Ya, tetap dia termasuk nanti kalau ada ijtihad ulama termasuk daripada syariat, tapi bukan pembentukan yang secara hakiki, bukan pembentukan yang yang usul dasarnya gitu loh. Tapi lalu bagaimana saat itu pembagiannya? Lalu bagaimana itu sebutannya itu apa? Nah, di sini kan jelasin wa inna ma huwa tawassu'un fi tabsil qawaid kulliyah. Itu cuman peluasan aja. Cuman peluasan daripada qawaid hukum, kaidah-kaidah hukum. Jadi kaidah-kaidah hukum itu yang tadi Al-Quran dan hadis gitu. Nah, ini ada kaidah. Jadi peluasan kaidah-kaidahnya itu. Jadi dari Al-Quran ini seperti apa? Ayat ini maksudnya itu gimana gitu ya. Kayak tadi kan contohnya yang tadi udah tuh dijelasin di atas itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Warudduhu ila Allah, maksudnya dari warudduhu ila Allah itu apa? Rujuk kepada kitabnya Allah, yaitu apa? Quran ya. Ya ini contohnya waruddu ila rasul dan maksudnya ila rasul itu apa? Kembalinya rasul kepada rasul itu yaitu maksudnya kembali kepada ketika zaman Rasul masih hidup dan sunnahnya Rasul gitu sampai wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu contoh peluasan daripada kaidah usul, kaidah asas, yaitu Al-Quran dan hadis gitu ya di sini. Bukan pembentukan syariat yang hakiki.
tapi peluasan hukum syariat. Hukum syariatnya udah sempurna, tapi peluasannya ada peluasannya lagi. Pembentukannya udah sempurna, tapi ada peluasan gitu ya bahasanya. وتطبيقها على الحوادث الجزئية المحددة واستنباط الأحكام من نصوص من بفهمها والقياس عليها فيما لم يرد فيه النص gitu ya. Jadi memang di sini kita bisa lihat ya bahwasanya di sini tadi yang kita baca dan pemraktekannya itu seperti apa gitu dari sesuatu hal yang masih kecil, yang masih sempit ya, sampai ke peluasan gitu ya, penggunaannya itu gimana. Dan setiap zaman itu kan berarti kan berbeda cara melaksanakannya. Hukumnya tetap sama, tapi pelaksanaannya itu berbeda, penggunaannya itu sepertinya berbeda. Misal dulu berkuda, sekarang bermotor gitu ya, walaupun kuda tetap masih sunnah ya. Contohnya lagi apa, dulu ngirim surat pakai elang ya, sekarang pakai SMS HP. Nah itu kan penggunaan hukum, penggunaannya berbeda ya, hukumnya pun bisa sama bisa berbeda gitu ya. Jadi disitulah fungsinya peluasan daripada hukum gitu. Wa istinbatul kami minus, dan pengambilan hukum gitu, pengambilan hukum dari nas. Dari nas itu yang mana? Nas itu yang Al-Quran dan hadis, itu Al-Quran hadis. Jadi bukan bukan semerta-merta Al-Quran dan hadis kita comot, kita telan mentah-mentah, enggak gitu caranya. Tetap nanti ada pemahamannya, seorang mujtahid yang memberikan pemahaman melalui seluruh kemampuannya gitu kan. Gitu. Jadi nggak sembarangan. Dan pengambilan hukum ya, pengambilan hukumnya itu dari nas dengan pemahamannya. Pemahaman siapa? Pemahaman mujtahid, bukan pemahaman kita. Jadi kalau pemahaman kita nih ya belum tentu nyampe gitu kan, karena memang mujtahid ini orang-orang khusus, orang-orang terpilih yang memang memiliki kelebihan dalam kecerdasannya, kedobitannya ya, kepercayaannya gitu kan. Ada orang yang dipercaya, ada orang yang nggak dipercaya. Nah itu salah satu sebabnya juga. Ada orang yang hafalannya kuat, ada orang yang hafalannya lemah. Nah itu kita bisa lihat dari salah satu contohnya itu seperti itu. Wal qiyasi 'alaiha fi ma lam yarid fihi nas. Dan pengambilan kias itu penyamaan hukum atas apa yang belum ada di zaman ini. Di zaman dulu tuh belum ada. Tadi contohnya tuh kayak apa? Hukum misal hukum membeli barang online boleh atau enggak. Zaman dulu kan enggak ada. Gimana hukumnya? Ataupun hukum membaca Al-Quran di dalam HP gitu ya. Zaman dulu kan HP belum ada. Itu gimana hukumnya gitu. Jadi dikiaskan di situ. Diambil hukumnya, istinbatul hukum di situ. Jadi kesimpulan pertemuan pada hari ini bahwasanya Allah itu sudah menyempurnakan pembuatan atau pembentukan syariat Islam di zamannya Rasul dan tidak ada setelahnya. Kalaupun ada kayak istinbat hukum ijma qiyas gitu ya, itu bukan pembentukan syariat namanya, melainkan apa? Peluasan hukum syariat gitu, tawassa ya, peluasan. Pembentukan sudah selesai di zamannya Rasul, jadi nggak ada lagi itu pembentukan syariat, nggak ada lagi ayat Al-Quran yang turun, nggak ada lagi hadis yang baru gitu ya, nggak ada. Semua sudah sempurna, cuman peluasannya nanti pemahamannya itu ya, seorang mujtahid itu disebut dengan peluasan. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf ya.
Lagi-lagi saya masih mubtadi, mungkin kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar ataupun ya bisa chat WhatsApp saya pribadi, nanti mungkin bisa saya, kalau ada yang menanyakan nomor WhatsApp bisa di kolom komentar ya. Jangan lupa di share juga videonya supaya saya semakin semangat ngontennya ya. Sebenarnya iseng sih, cuman ya biar ada manfaatnya dikit lah jadi orang gitu kan. Type sekali lagi, kalau ada kesalahan itu murni dari diri saya. Kalau misalkan memang ada kebenaran, semuanya itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, besok dilanjut lagi.